Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini tiba waktunya ya untuk memenuhi request bulanan dari donatur setia kami. Siapa lagi kalau bukan Arzi. Ini setiap bulan tuh pasti rutin request dari apapun itu. Mau itu review, mau itu trailer reaction, atau teori juga pernah. Seingat gue pokoknya dia ini mantap lah. Semua tuh udah pernah dia request. BTW yang belum tahu, Arzi ini bisa request karena dia termasuk dari member tier La Familia, membership Sinekrip yang tiernya paling tinggi. Itu emang dapat benefit setiap bulan bisa request satu video dengan jenis apapun bebas, dan request hostnya siapa juga bebas. Jadi silakan yang pengen request, pengen nyuruh-nyuruh host Sinekrip, silakan gabung La Familia ya. Dan kali ini yang di request sama Arzi bukan Karate Kid. Tenang, kali ini yang dia request bukan Karate Kid. Dia tuh request review sebuah film sci-fi indie yang udah lumayan lama, ini rilisan tahun 2004, yaitu judulnya adalah Primer. Ini sci-fi indie bertema time travel. Jadi cerita dikit nih, waktu itu si Arzi ini mulai penasaran sama Primer gara-gara gue mention ini film di video teorinya Sore. Waktu itu gue bikin tuh video teori tentang Sore sambil ngebacain teori-teorinya netizen ya. Nah di situ ada salah satu yang nyebut kalau Sore ini akan terasa gampang kalau misalkan lu udah pernah nonton series Netflix Dark. Itu adalah cerita time travel yang paling rumit kayak gitu. Ada yang bilang kurang lebih gitulah. Dan gue ngerespon, iya bener, Dark itu emang rumit, tapi Primer jauh lebih bikin pusing. Nah langsung kayaknya si Arzi ini penasaran. Nah ngomongin Primer nih ya, gue nggak tahu kenapa tapi kayak belakangan kalau misalkan lu tanya ke sinefil gitu udah mulai banyak yang lupa sama Primer. Sinefil zaman sekarang ya, entah karena filmnya emang susah dicari atau emang ya faktor udah jadul aja, atau karena emang sutradaranya rada-rada sempat terlibat kontroversi ya gitu ya, si Sean Carruth. Cuman pada saat dulu nih, pada saat sekitar akhir 2000-an lah gitu, pada saat gue mulai nge-review Primer tuh kayak jadi tontonan wajib para sinefil di era itu. Film sci-fi yang realistis yang mesti lu tonton, dan emang itu yang bikin Primer dikenal. Dia itu dianggap sebagai salah satu film dengan penggambaran time travel paling realistis. Saking dianggap bagusnya time travel di Primer, si Sean Carruth ya, sutradara penulis naskahnya, itu sempat diminta jadi konsultan di Looper, yang film time travelnya Joseph Gordon-Levitt sama Bruce Willis tuh ya. Itu sempat dia diminta jadi konsultan di situ. Cuman ide dia konon nggak jadi dipakai karena terlalu ambisius. Gue nggak tahu, nggak pernah dijabarin secara pasti idenya si Carruth kayak gimana ya. Tapi itu kayak ngebuktiin, wah emang ini diakui sebagai seorang pakar time travel di industri Hollywood ya. Tapi ini jangan lu bayangin film sci-fi yang grande ya. Ini bukan sci-fi yang anjir mesinnya canggih banget, terus penggambaran time travelnya gila-gilaan, enggak. Justru ini film yang menunjukkan semangat indie guys. Ini tuh budgetnya tuh kecil banget. Budgetnya cuman 7.000 US dollar. Duit segitu bahkan ya, sebagai penggambaran ya, gambaran gimana murahnya Primer ya, 7.000 US dollar itu bahkan nggak nyampe setengah dari budgetnya Paranormal Activity, which is itu untuk ukuran horor ya. Horor itu genre murah, Paranormal Activity untuk ukuran horor udah termasuk murah banget. Nah ini setengahnya bahkan nggak ada. Paranormal Activity itu sekitar 15.000, ini 7.000. Jadi bisa lu bayangin ya, ini memang paket hemat. Saking hematnya si Sean Carruth itu selain jadi sutradara, dia juga jadi produser, jadi penulis naskah, jadi lead actor, jadi editor juga, jadi komposer, casting director juga dia yang pegang, production designer dia yang pegang, sound designer juga dia yang ngurusin. Bahkan kalau lu ngelihat lebih detail ya, yang ngurusin catering itu kayaknya, ini kemungkinan besar deh, itu adalah bapak sama emaknya dia sendiri. Nggak ada keterangan pasti sih, tapi kalau gue lihat dari namanya, dari foto orangnya, ini bapak sama emaknya sendiri kayak masak sendiri buat kru gitu. Bener-bener self finance dan self made lah ini film tuh. Kalau inti alurnya sih simple sebenarnya kalau dari permukaan ya, soal Aaron sama Abe, dua orang sahabat yang di sela-sela kerja kantoran mereka itu berusaha bikin sebuah error checking device. Itu alat yang bertujuan untuk ngecek ada sesuatu yang error apa enggak lah di software. Intinya tujuan awalnya itu. Tapi secara nggak sengaja mereka malah nyiptain mesin waktu. Cuman di sini lo nggak usah kayak repot-repot berusaha memahami obrolan saintifik karakternya ya, percuma. Soalnya di sini obrolan saintifiknya itu bakalan bikin dialog di Interstellar
yang orang tuh banyak memuji karena ini dialognya saintifik banget anjir. Dialog Interstellar dibandingin sama Primer itu bakalan kedengeran kayak obrolan anak SD, kedengeran kayak remeh banget kalau dibandingin sama Primer. Soalnya dia beneran teknis banget dialognya. Kecuali lo misalkan ahli bidang matematika atau fisika atau software engineering kayak si Sean Garrett ya, mungkin lo nggak akan bisa mengerti 100% dialognya. And it's fine, nggak masalah. Gue udah nonton film ini mungkin 3-4 kali ya, lebih bahkan mungkin ya. Kalau yang quick watching juga dihitung mungkin lebih 4-5-6 kali lah. Dan gue tetap nggak bisa 100% paham sama semua dialog ya. Itu nggak bikin lu makin pusing sih, tapi lu akan tetap bisa mengolah unsur time travelnya tanpa lu 100% paham sama dialognya sih. Gue nggak bisa 100% paham dialog karakternya, tapi yang bisa gue rasain adalah semangat dari mereka pada saat lagi asik ngobrol. Itu juga asik ditonton loh. Kayak mereka tuh pas sadar kalau alat yang mereka bikin ternyata adalah sebuah time travel, atau sebelumnya pas mereka tuh berdiskusi, ini sebenarnya kita bikin apa sih? Itu gue bisa ikut ngerasain excitement dari apa yang mereka obrolin. Kayak ngelihat apa ya, dua orang sahabat ngomongin sesuatu yang mereka sangat suka, hobi mereka dengan passionate, itu kan asik, itu kan seru. Walaupun mungkin lu nggak paham, lu nggak akan nyambung, mungkin lu akan roaming sama obrolan mereka. Tapi kalau passionate banget mereka ngobrolnya tuh, semangat banget kan, kita ikut ke bawah tuh kayak kayaknya seru nih. Tapi intinya Aaron sama Abe itu berhasil bikin mesin waktu yang sederhana banget, dan penggambarannya sama sekali nggak muluk, sama sekali nggak mewah, nggak kayak kebanyakan mesin waktu di film-film time travel yang punya big budget. Yaitu tadi mungkin sebutan paling tepatnya realistis kali ya, realistis banget. Simpelnya adalah ini science fiction yang lebih kuat di science-nya daripada di fiction-nya. Kalau di film-film blockbuster kan fiction-nya tuh yang lebih kuat, science-nya ya udahlah buat tambahan gitu aja. Nah di sini sebaliknya, science-nya yang diutamain. Dan karena durasinya juga pendek banget ini filmnya, cuman 77 menit men, nggak nyampe 1,5 jam. Gue jadi ngerasa penceritaannya itu to the point, nggak ada subplot yang nggak perlu, nggak ada cerita-cerita tambahan yang kayak ngalor ngidul bikin cerita utamanya tuh dilupakan dan lain-lain, dan nggak bikin alurnya yang udah ribet jadi makin ribet, itu nggak ada. Walaupun ya itu gue yakin salah satu alasan nggak ada banyak subplot juga karena keterbatasan dana ya. Kalau lu semakin menambah subplot, nambah karakter, nambah duit. Ini film keep it simple dalam soal alur ya. Kalau soal scientificnya, soal time travelingnya emang nggak sesimpel itu. Nah ini mungkin perlu gue jelasin dikit ya soal time travelnya. Bukan apa-apa, sebenarnya gue nggak terlalu suka pada saat review terus harus menjelaskan secara detail sih, karena ya lebih baik menyerahkan ke masing-masing penonton kan untuk memecahkan itu. Cuman karena salah satu alasannya si Arzi request review ini juga katanya karena dia ngerasa pusing mengolah time travelnya. Jadi kayak gue punya obligasi guys, punya kewajiban untuk sedikit lah menjabarkan soal time travel di Primer nih. Tapi kalau yang nggak pengen dapat bantuan, nggak pengen dapat guide ini, silakan di skip aja part ini. Tapi itu ya, sekali lagi ya, jangan lu bayangin ini time travel muluk yang bebas pergi ke mana aja dan kapan aja. No, ini sangat terbatas kemampuan time travel di film ini. Jadi si time traveler, sebut aja si A kali ya, si A itu harus nyalain mesin waktu di waktu yang mau dijadiin destinasinya. Misalkan gini, dia nyalain mesin itu di tanggal 1 Januari 2025 jam 10 pagi. Ya itu tujuan nanti dia ngelakuin perjalanan waktu cuma bisa ke situ, ke 1 Januari 2025 jam 10 pagi. Nah setelah si A nyalain mesin itu, dia tunggu tuh bebas berapa lama sesuai kebutuhan lah. Kalau si protagonisnya di sini kan ngelakuin time travel karena dia pengen ngecek nilai saham, pengen ngakalin saham. Jadi dia tunggu dulu tuh beberapa jam sampai nilai saham hari itu keluar, dia catet mana nih saham yang harganya melonjak. Baru pas udah keluar nilai sahamnya, dia balik lagi ke mesin waktu. Let's say dia balik 1 Januari jam 5 sore lah, masuk lagi dia ke mesin waktu buat balik ke jam 10 pagi. Tapi itu nggak instan. Time travel di film ini tidak muluk-muluk. Jadi jarak antara jam 10 pagi pada saat mesin waktu itu dinyalain, yang juga jadi tujuan time travelingnya ya, sampai jam 5 sore itu kan 7 jam. That's why si A tadi yang ngelakuin perjalanan waktu, dia harus ada di mesin waktu, masuk ke kotak itu yang kecil nih ya, akan lu lihat gambarnya, masuk ke kotak itu selama kurang lebih 7 jam juga. Dan setelah 7 jam baru dia keluar lagi. Terus dia keluar balik ke jam 10 pagi di hari yang sama. Dia beli itu saham yang sudah dia tahu nilainya bakal melonjak, kaya raya. Poin utamanya sih itu aja. Kalau yang lu pertanyakan hanya soal how they time travel,
Intinya sih gitu. Detail lainnya misalkan efek samping dari time travel, terus soal adanya 2 atau bahkan lebih ya varian dari seseorang di satu waktu yang sama, itu silakan lu tonton sendiri filmnya. Atau bisa juga nanti setelah nonton lu cari video-video penjelasan soal film ini di YouTube, banyak kok yang lebih in depth, yang lebih detail ngejabarin soal alurnya. Intinya ini realistis banget lah penggambarannya, nggak mewah, serba terbatas dan ribet, nggak bisa yang lu asal masuk cus time travel kayak si Trunks di Dragon Ball gitu kan, cuman masuk des bisa ke masa lalu sebebasnya, yang membatasi cuman bahan bakarnya, bensinnya doang. Nah, sederhananya Primer itu bukan film yang gampang dicintai sih. It's not easy to love this movie, tapi dia gampang buat dikagumi, easier to admire than to love lah. Nontonnya tuh kayak lagi dengerin nerd nih yang dengan passionate ngomongin hal-hal yang dia suka, pakai istilah-istilah asing yang cuman dipahami sama orang yang berbagi kesenangan yang sama kayak dia. Ya tadi gue sempat mention ya, itu bisa menyenangkan, bisa mengasyikan, karena kayak kita sebagai yang roaming itu ikut ngerasain semangat mereka. Dan itu artinya juga filmnya ini nggak pengen membodohkan dirinya sendiri. Itu kali istilahnya ya. Dia sadar penontonnya itu tidak sepinter dia, dan daripada dia ngikutin standarnya penonton, dia membodohkan dirinya sendiri, dia nuntut penonton buat keep up. Ya kita lah, ya kita ini yang bodoh ini yang harus lebih banyak belajar, yang harus berusaha memintarkan diri, bukan filmnya yang membodohkan diri. Itu yang Primer lakuin. Cuman ya di sisi lain emang ada beberapa poin yang buat gue itu lebih bisa dijabarkan tanpa harus ngasih kesan nyuapin penonton. Ada kok beberapa yang lebih bisa disimpelin, disederhanain, dan gak bikin filmnya itu kerasa gak pinter, itu ada. Dan kadang sikap pengen kelihatan cerdas ya dari filmnya emang rada annoying sih, kayak lu bisa kali sedikit disimpelin tapi lu gak harus membodohkan diri, itu masih bisa sebenarnya. Di tangan penulis yang mungkin lebih berpengalaman itu bisa dilakuin. But still, ini salah satu film science fiction time travel paling keren, paling realistis. At least sekali seumur hidup lu mesti lu tonton lah. Oke, kalau skor buat Primer ya gue kasih 8,5 dari 10. Salah satu film time travel yang paling mungkin bukan influential tapi paling legend lah. Legend tapi di underground legend ya. Oke, dan buat yang udah nonton, bagiin juga mungkin kalian punya review, punya opini, atau punya teori soal time travel film ini. Silakan tulisin di kolom komentar. Atau yang pengen kayak Arzi bisa request apapun videonya, siapapun hostnya, silakan join membership Cinecrip di tier La Familia ya, yang paling tinggi. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih join membership itu, terutama dari tier Besti dan La Familia juga. Makasih banget. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.